Sudah siap? Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas kami, yaitu tugas jaringan komputer tentang pemrograman soket TCP dan UDP. Nah, untuk nama anggota kelompok kami yaitu Indra Niko Saputra dengan NIM 2406020130091 dan saya sendiri yaitu Taufik Akbar dengan NIM 240601201400041. Nah, untuk pengertian soket programming sendiri adalah soket programming adalah protokol yang mempunyai metode untuk membuat koneksi antara perangkat dalam jaringan. Soket programming bertujuan agar satu program bisa berinteraksi dengan program lainnya dalam satu jaringan. Nah, untuk jenis soket programming itu ada dua, yaitu TCP dan UDP. Untuk TCP akan saya jelaskan dan untuk UDP akan dijelaskan oleh. Nah, untuk TCP sendiri adalah protokol dari transmisi atau Transmission Control Protocol, yaitu singkatnya yaitu TCP adalah suatu protokol yang berada di lapisan transport, baik itu dalam 7 lapis model referensi OSI atau model data yang berorientasi sambungan connection oriented dan dapat diandalkan, yaitu reliable. TCP adalah standar komunikasi yang memungkinkan program aplikasi dan perangkat komputer dapat bertukar informasi melalui jaringan. TCP dirancang untuk mengirimkan data atau informasi dan memastikannya terkirim lewat jaringan. Bisa dibilang Transmission Control Protocol ini adalah inti dari sebuah Internet Protocol. Contoh pekerjaan TCP itu ada banyak sekali, yaitu Telnet, FTP atau File Transfer Protocol, SMTP, terus HTTP, lalu World Wide Web, lalu WAIS, dan FAX di internet. Nah, untuk cara kerja TCP terdapat 7 layer OSI, yaitu untuk layer pertama application layer, untuk baru presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Pertama data dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang bertujuan agar dapat ditransmisikan, dapat berjalan dengan akurat tanpa harus mengirim ulang ketika mengalami kendala. Data yang telah dipecah tadi itu akan otomatis kembali tergabung seperti semula ketika sudah sampai ke tujuan yang diinginkan. Nah, data yang dikirimkan tadi akan melalui rute yang berbeda-beda antara sumber dan perangkat tujuannya. Sebelum sampai di perangkat tujuan, data akan melewati beberapa layer yang saya jelaskan tadi yang berada di kanan ini. Dan tahap ini akan menerjemahkan sinyal dan memastikan data akan terkirim ke tujuan. Nah, untuk karakteristik TCP itu ada 5, yaitu berorientasi sambungan atau connection oriented. Nah, sebelum data dapat ditransmisikan antara dua host, dua proses berjalan pada lapisan aplikasi harus melakukan negosiasi untuk membuat sesi koneksi terlebih dahulu. Koneksi TCP ditutup dengan menggunakan proses terminasi koneksi TCP. Nah, lalu karakteristik keduanya yaitu full to black. Untuk setiap host TCP, koneksi yang terjadi antara dua host terdiri atas dua jalur, yakni jalur keluar dan jalur masuk. Dengan menggunakan teknologi lapisan yang lebih rendah yang mendukung full to black, maka data pun mudah saat stimulan diterima oleh dan dikirim. Header TCP berisi nomor urut TCP sequence number dari data yang ditransmisikan dan sebuah pengetahuan dari data yang masuk. Nah, untuk karakteristik TCP yang ketiga yaitu reliable atau dapat diandalkan, yaitu data yang dikirimkan ke sebuah koneksi TCP ini pasti benarnya dan akan diurutkan dengan sebuah nomor urut paket dan akan mengharapkan paket positif acknowledgement dari penerima. Jika tidak ada paket acknowledgement dari penerima, maka segmen TCP akan ditransmisikan ulang pada pihak penerima. Segmen-segmen duplikat akan diabaikan dan segmen-segmen yang datang tidak sesuai dengan urutannya akan diletakkan di belakang untuk
menggunakan segmen-segmen TCP untuk menjamin integritas setiap segmen TCP. TCP mengimplementasikan perhitungan TCP checksum. Nah, untuk karakteristik keempatnya yaitu bytestream. TCP melihat data yang dikirimkan dan diterima melalui dua jalur masuk dan jalur keluar TCP sebagai sebuah bitstream yang berdekatan atau kontinu. Nomor urut TCP dan nomor acknowledgement-nya dalam setiap header TCP didefinisikan juga dalam bentuk byte. Demikian, TCP tidak mengetahui batasan pesan-pesan di dalam bitstream TCP tersebut. Untuk melakukannya, hal ini diserahkan kepada protokol lapisan aplikasi dalam third-party reference model yang harus menerjemahkan bitstream TCP ke dalam bahasa yang ia pahami. Dan karakteristik kelimanya itu memiliki layanan flow control yaitu bertujuan untuk mencegah data terlalu banyak dikirimkan pada suatu waktu yang akhirnya membuat macet jaringan internet network IP. Nah, TCP mengimplementasikan layanan flow control yang dimiliki oleh pihak pengirim yang secara terus-menerus memantau dan membatasi jumlah data yang dikirimkan pada satu waktu untuk mencegah pihak penerima untuk memperoleh data yang tidak dapat disanggahnya, yaitu buffer. Nah, TCP juga mengimplementasikan flow control dalam pihak penerima yang mengindikasikan jumlah buffer yang masih tersedia dalam pihak penerima. Nah, untuk selanjutnya yaitu UDP socket akan dijelaskan oleh Mas Indraniko Saputra. Dipersilakan waktu dan tempatnya Mas Indraniko. Terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang soket UDP. Untuk soket UDP soket sendiri adalah user datagram protokol yang merupakan protokol komputer yang mengirim dan menerima informasi melalui jaringan atau network. UDP soket ini mempunyai karakteristik utama connectionless dan unreliable. Untuk contoh penggunaan UDP sendiri ada dalam network management SNMP, routing RIP, dan naming DNS. Lanjut. Untuk karakteristik soket UDP-nya sendiri tadi sudah saya sebutkan ada connectionless tanpa koneksi, yaitu pesan-pesan UDP dikirimkan tanpa harus dilakukan proses negosiasi koneksi antara dua host yang hendak bertukar informasi. Yang kedua adalah unreliable atau tidak andal. Maksudnya itu pesan-pesan UDP dikirimkan sebagai datagram tanpa adanya nomor urut atau pesan acknowledgement. UDP menyediakan mekanisme untuk mengirim pesan-pesan ke sebuah protokol lapisan aplikasi atau proses tertentu di dalam sebuah host dalam jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Header UDP berisi file source, process identification, dan destination process identification. Lanjut. Untuk soket programming UDP sendiri adalah ada UDP server, yaitu aplikasi jaringan yang menggunakan protokol UDP untuk melayani permintaan dari aplikasi klien. Untuk membuat server UDP menggunakan datagram soket untuk menerima objek datagram paket dari klien. Untuk membuat UDP server kita harus mengikuti langkah sebagai berikut. Membuat soket menggunakan datagram soket objek, kemudian membuat objek dari datagram paket class, dan menggunakan receive method untuk receive a message sent by a client, untuk menerima pesan dari klien. Ketiga, membuat objek dari datagram paket class dan menggunakan method send yang digunakan untuk mengirim pesan kepada klien. Lalu terakhir memulai server dengan memanggil konstruktor dari UDP server class di method main. Selanjutnya, untuk membuat UDP soket programming dalam kliennya, untuk klien yaitu aplikasi jaringan yang menggunakan protokol UDP untuk mengirimkan permintaan dan menerima respon dari aplikasi server. Dalam aplikasi klien UDP, kita perlu membuat objek datagram soket untuk menerima pesan dari aplikasi server UDP yang telah dibuat tadi. Untuk membuat aplikasi UDP klien, kita perlu melakukan langkah-langkah berikut. 1. Membuat soket dan menggunakan objek datagram soket objek untuk membangun koneksi dengan server. Kemudian membuat objek dari datagram paket class dan menggunakan send method untuk mengirim pesan ke server. Yang ketiga, membuat objek dari datagram paket class dan menggunakan metode receive untuk menerima pesan yang dikirim oleh server. Selanjutnya. Nah, untuk kesimpulannya akan kami jelaskan berdua. Nah, untuk TCP, untuk kesimpulannya akan membahas satu setup
koneksi dengan soket tujuan terlebih dulu. Setelah koneksi terbentuk, tidak dibutuhkan mengirimkan informasi soket pengirim tiap kali data dikirimkan. Lalu tidak memiliki batasan, ini karena data-data yang dikirimkan sebagai aliran data yaitu stream. Nah, untuk protokol yang reliable menunggu konfirmasi dari pihak soket penerima dan kalau perlu paket data yang hilang akan dikirimkan kembali. Konsekuensinya adalah TCP menimbulkan overhead lalu lintas jaringan yang lebih tinggi dibandingkan UDP. Untuk penjelasan kesimpulan UDP akan dijelaskan oleh Mas Indraniko. Dipersilakan. Terima kasih. Untuk UDP sendiri adalah setiap kali suatu paket data dikirim, informasi soket pengirim dan alamat soket tujuan turut dikirimkan. Kemudian memiliki batasan ukuran data gram, paket data yang dikirimkan sebesar hanya 64 KB. Kemudian merupakan protokol yang unreliable, tidak andal. Ketika paket dikirimkan, UDP tidak mengecek kembali apakah data yang dikirim sampai tujuan atau tidak. Jadi dengan UDP tidak ada kepastian bagi sisi pengirim bahwa datanya sudah sampai ke tujuan dengan keadaan baik. Terima kasih, lanjut. Nah, untuk penjelasan kode nanti akan dijelaskan langsung setelah presentasi PowerPoint ini. Nah, sekian terima kasih. Maka selanjutnya akan menjelaskan kode yang akan dijelaskan oleh Mas Indraniko. Dipersilakan Mas Indraniko. Ya, baiklah. Baiklah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang codingan dari server TCP, server UDP, klien TCP, dan klien UDP. Pertama akan saya jelaskan tentang server TCP-nya. Kami menggunakan Python untuk semuanya, klien server dan servernya. Pertama ada import socket, kemudian setelah di socketnya di import, kemudian digunakan variable server untuk menyimpan ke socket ini. Untuk TCP sendiri menggunakan sockstream. Dan server binnya digunakan menurut ini properties address dari WiFi yang sudah disambungkan ke PC ini. Di sini menggunakan 7 nanti karena servernya nanti menggunakan properties dari 7. Portnya adalah 888. Menggunakan server listen ini digunakan untuk menunggu koneksi dari klien. Kemudian setelah teraccept ini akan ditulis connected to address-nya itu berapa. Ini digunakan while true, ini digunakan nantinya untuk agar bisa output terlooping nantinya. Dan data ini digunakan variable data digunakan untuk menyimpan pesan dari kliennya nantinya, klien receive 1204 yang dikode UTF-8. Jika bukan data maka akan true, akan selesai, lalu akan di close. Kemudian jika tidak, print ini untuk menampilkan data yang telah dikirimkan dari klien, dan setelah terkirim dari klien, data server TCP akan mengirimkan kembali data kepada klien. Kemudian untuk klien TCP ini sama seperti tadi, dengan klien connect host dan portnya sama. Kemudian saya menggunakan sebuah loop while kecil-kecilan untuk jika A sama dengan 1 maka akan menginput data, jika bukan kalau 0 maka akan close, dan selainnya akan juga sama dengan close. Untuk B ini input data atau bisa datanya atau pesan yang akan dikirimkan ke server. Kemudian setelah ditulis pesan apa yang diinginkan dikirim ke server, klien akan mengirim pesan tersebut dengan client.send ini. Setelah terkirim pesan, maka server akan mengembalikan pesan tadi menggunakan send tadi yang sudah saya jelaskan di sini. Maaf, ini menggunakan ini yang mana akan diterima oleh klien. Kemudian untuk server UDP ini import socket sama seperti tadi, hanya saja untuk UDP ini menggunakan sock diagram. Berbeda tadi yang klien TCP menggunakan sockstream. Kemudian server bannya di servernya sendiri adalah ini 192 seperti WiFi tadi dengan portnya 888. Kemudian while true ini digunakan terus menerus. Ini digunakan untuk menerima pesan yang ini jika sudah pesan pesan ini untuk
jika pesan sudah terima akan terkonek ke address yang address apa yang dikonek ke klien tadi, maaf. Untuk datanya ini data pesannya yang message-nya udah di code ke UTF-8, kemudian di print data yang dikirimkan itu apa. Oke, selanjutnya untuk klien UDP-nya ya ini sama seperti tadi. Untuk komennya itu while-nya mirip seperti yang TCP, hanya saja ini perbedaannya ada di sini. Yang perbedaan yang paling jelas adalah ini. Dalam UDP mengirimkan pesan satu persatu ke tujuan host dan portnya itu sendirikan per pesan. Maksudnya itu kita bisa membuat lagi klien send to ini dengan host dan port yang berbeda, tapi untuk kasus ini kita menggunakan host dan port yang sama, yaitu 192.168.207.7 dengan port 888. Mungkin untuk pembuktiannya nanti akan saya jelaskan dengan video amatir yang nanti saya lakukan. Tapi itu sekian penjelasannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Kemudian ini untuk pembuktian dari dua laptop device yang berbeda. Ini adalah untuk servernya. Kemudian saya run. Tolong di run, bos. Baiklah, server sudah berjalan, tertulis waiting connection dari klien. Kemudian selanjutnya untuk kliennya ada di sini, saya jelaskan sendiri. Kemudian akan saya run. Ini berjalan, akan saya komen 1. Ya, langsung saya tulis nama saya. Serta NIM. Oke, enter. Kemudian tertulis pesan sudah diterima di server. Oh ya, ini sebelumnya tadi dengan koneksi WiFi yang full. Maaf, ini walaupun 3 ini tidak terlalu full, tapi tetap lumayan full ini. Untuk pesan kedua adalah dengan NIM pesan. Kemudian kita lihat di servernya, tertulis servernya sudah data sudah terkirim di server. Jadi untuk dua device ini cocok. Kemudian untuk yang UDP, maaf, ini saya close dulu. Kemudian ini untuk UDP-nya bayaran sudah berjalan. Ini maksudnya di bawah ini. Kemudian di dalam kliennya, klien UDP. Nilai UDP-nya saya jalankan RAM. Maaf, salah. Saya tuliskan pesan. Kemudian saya tulis pesan lagi.
Kemudian coba saya matikan. Dan kemudian kita lihat di servernya, tertulis connected. Tuh, ini sudah hotspotnya dan pesannya diterima oleh server UDP. Walaupun tadi klien UDP-nya sudah saya matikan, tapi di di server masih berjalan. Kemudian untuk percobaan dengan sinyal yang cukup buruk akan dicoba. Pertama-tama teman saya akan mencoba dan ini adalah hotspot WiFi yang digunakan untuk TCP dan UDP. Akan saya bawa menuju ke sana. Kita lihat di wifi-nya dahulu. Ini masih 3 itu. Maaf, masih 3. Maaf. Sudah. Nah, ini sinyal sudah menjadi 1. Maaf, biar sedikit kelihatan 1. Kita jalankan lagi. Pertama TCP. Tiran. Sudah berjalan. Kemudian untuk kliennya, klien TCP saya jalankan. Cukup lama. Nah, ini masih tersambung wifi. Untuk TCP dengan koneksi yang kurang bagus, kelihatannya sulit untuk terkoneksi. Ini masih terkonek. Nah, untuk percobaan keduanya bisa. Coba ini saya dengan pesan yang normal saja. Normal. Kita lihat di sini data diterima. Tapi tadi penyambungan TCP-nya sangat lumayan lama karena yang pertama adalah gagal, yang kedua baru bisa. Kemudian untuk kita coba yang UDP. Ini saya coba UDP. Ini sudah berjalan untuk UDP. Maaf, ini belum UDP, ini sudah. Kemudian klien UDP-nya siaran. Maaf, biar kelihatan. Langsung berjalan, sudah terlihat. Lebih jelasnya bisa langsung lihat kamera. Langsung berjalan, tidak seperti TCP tadi. Saya kirim, lalu lihat di server, koneksi sedikit lambat. Koneksinya itu satu dengan sinyal 1, malah naik sedikit. Tapi walau begitu pesan masih belum diterima. Kita tunggu 10 detik mungkin.
3. Kelihatannya pesan belum terterima. Coba saya kirim pesan di klien sekali lagi. Kelihatannya di klien malah error. Maaf, saya coba saya close dahulu. Ini saya coba close dahulu di apa itu namanya, dalam server UDP malah terjadi error karena sinyal yang jelek. Oke, sudah berjalan. Saya akan coba lagi di klien. Jika percobaan ini gagal lagi, berarti terbukti kalau UDP itu sangat jelek kalau sinyalnya buruk. Oh no, ini sudah terima. Saya coba lagi dengan pesan hello. Bisa masuk, bisa. Tapi kalau begitu tadi untuk percobaan pertama untuk UDP saat sinyal lumayan buruk itu sulit untuk masuk. Sedangkan TCP untuk sinyal buruk itu pertama kali kurang apa itu namanya, terkoneksinya lambat. Tapi kalau begitu setelah percobaan kedua koneksi menjadi normal dan kecepatannya itu normal karena 2 kali. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon maaf jika ada kesalahan.